Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di kelas Bukyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema 6, yaitu menghindari sifat tercela melalui kisah Sa'labah. Sebelum pada pembahasan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui indikator dan tujuan pembelajaran dari tema yang akan saya bawakan pada hari ini. Adapun indikator dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menerima kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Kemudian indikator yang kedua adalah menjalankan sikap pemurah dan syukur guna menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Kemudian indikator yang ketiga adalah memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. Kemudian yang keempat adalah mengomunikasikan cara menghindari kikir dan kufur nikmat. Itu adalah indikator dari tema yang akan saya bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran dari tema kisah Sa'labah ini adalah yang pertama, setelah melihat video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menerima kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dengan penuh keyakinan. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menjalankan sikap murah dan syukur guna menghindari sifat kikir dan kufur nikmat secara istiqomah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah melihat video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah melihat video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dengan baik. Itulah tadi tujuan pembelajaran pada tema kisah Sa'labah ini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi tentang kisah Sa'labah. Sebenarnya siapa Sa'labah itu? Ada yang tahu? Nah, Sa'labah ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia hidup sangat miskin, namun ia dikenal sangat rajin beribadah dan sholat berjamaah bersama Nabi. Suatu ketika, Sa'labah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk didoakan agar ia menjadi seorang yang kaya raya. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad ini enggan mengabulkan permintaan Sa'labah karena Nabi ini khawatir jika ia kaya, dia akan kufur nikmat. Nah, kemudian karena Sa'labah ini terus mendekati Nabi Muhammad SAW sampai Sa'labah ini 3 kali datang kepada Nabi Muhammad untuk didoakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mau mendoakan Sa'labah. Nabi pada saat itu memberikannya seekor kambing. Kambingnya ini sedang hamil pada saat itu. Nah, akhirnya beranak pinaklah kambing milik Sa'labah ini menjadi banyak hingga jumlahnya itu ribuan. Nah, karena jumlahnya yang amat sangat banyak ini, akhirnya Sa'labah ini terlalu sibuk mengurusi kambing-kambingnya ini. Akhirnya dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dengan jumlah ternak milik Sa'labah yang begitu banyak, nah otomatis harus dizakatikan ya. Nah pada saat itu Allah menurunkan surah tentang zakat. Nah pada akhirnya Nabi memerintahkan salah seorang sahabat kembali untuk mendatangi Sa'labah untuk meminta zakat agar kambing-kambingnya Sa'labah ini untuk dizakati seperti itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata Sa'labah itu tidak mau. Sa'labah marah. Sa'labah tidak mau memberikan zakat karena takut hartanya itu akan berkurang, hartanya akan habis jika dia memberikan zakat. Begitu. Nah, akhirnya Allah sangat murka kepada Sa'labah. Baik,
Tadi kalian sudah mendengar dan juga sudah memperhatikan tentang kisah Sa'labah yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan tadi. Nah, dari kisah Sa'labah tadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang, ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah selalu syukur nikmat, selalu mensyukuri nikmat terhadap apa yang sudah Allah karuniakan atau apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu wajib kita syukuri. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menghindari sifat takabur dan sifat kikir. Kita tidak boleh memiliki sifat takabur, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kemudian hikmah yang keempat adalah beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak diperbolehkan beribadah kepada selain Allah. Selanjutnya kita sampai pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini saya meminta agar kalian bisa menceritakan kembali kisah tentang Sa'labah, tentunya dengan bahasamu sendiri ya. Karena tadi sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan. Nah, kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Kemudian untuk evaluasi yang kedua, kalian bisa menjelaskan sifat tercela apa yang dimiliki oleh Sa'labah. Demikian tadi pembahasan tentang kisah Sa'labah. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan keilmuan kalian tentang kufur nikmat dan sifat fikir. Ya, semoga kalian semua dapat menghindari kedua sifat tersebut, tidak seperti Sa'labah. Terus semangat belajar, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.